Biografi Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazen. Ibnu Haytham lahir pada tahun 965 Masehi di Basrah, Irak. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah, sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, lantas beliau memilih untuk meletakkan jabatan tersebut. Sebab, ia mulai menyadari minat dan bakatnya sebagai ilmuwan, alih-alih sebagai pegawai birokrasi. Haytham pergi ke Ahwas, Mesir, dan Baghdad yang kala itu termasuk pusat intelektual dunia. Haytham mempelajari berbagai ilmu yang akhirnya beliau menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Saat berhijrah ke Mesir, beliau diterima dengan tangan terbuka oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah. Sang Khalifah ingin agar Al-Haytham membantunya dalam menyelesaikan proyek pembangunan bendungan di Sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak, astronomi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Ibnu Haytham merupakan orang pertama yang menemukan serta menulis data penting mengenai cahaya. Kabarnya, sekitar 200 buku sudah ditulisnya. Sayangnya, tinggal sedikit karya Ibnu Haytham yang tersisa. Salah satu karya monumentalnya, yaitu Kitab Al-Manadir pun tidak jelas keberadaannya. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Hampir semua teori serta hasil penelitian Ibnu Haytham menginspirasi beberapa ahli sains barat, seperti Boger, Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop. Ia juga pernah menulis buku tentang evolusi yang sampai sekarang masih menjadi rujukan ilmuwan dunia. Buku karya Ibnu Haytham mengenai kosmologi pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Beliau meninggal di Qohirah tahun 1039 pada umur 74 tahun. Rekam pendidikan Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham memulai pendidikan awalnya di kota kelahirannya di Basrah, Irak. Lalu kemudian beliau memilih merantau ke Ahwas dan Baghdad yang pada saat itu merupakan pusat intelektual dunia. Di kota itu ia belajar berbagai macam ilmu. Lalu kemudian karena ilmu yang dimilikinya pula lah yang membawanya ke Mesir. Ibnu Haytham juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar. Setelah itu, secara otodidak ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Secara serius dia mengkaji dan mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Keahlian utama, ahli fisika eksperimentalis. Sejarah mencatat salah satu peletak dasar ilmu fisika optik adalah sarjana Islam Ibnu Al-Haytham atau yang dikenal di Barat dengan sebutan Al-Hazen, Afenatan atau Afenetan. Ibnu Al-Haytham juga merupakan pencetus metode eksperimen.
Ibnu Al-Haytham merupakan seorang ahli fisika eksperimentalis pada abad ke-11. Salah satu orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi kamera. Buku yang merupakan karya beliau tentang teori optik, Al-Manadir, Book of Optics, khususnya dalam teori pembiasan, diadopsi oleh Snellius dalam bentuk yang lebih matematis. Hal tersebut menyebabkan tidak menutup kemungkinan bahwa teori Newton juga dipengaruhi oleh Al-Haytham, sebab pada abad pertengahan Eropa, teori optiknya sudah sangat dikenal. Karya-karya beliau banyak dikutip ilmuwan Eropa. Selama abad ke-16 sampai 17, Isaac Newton dan Galileo Galilei menggabungkan teori Al-Haytham dengan temuan mereka. Juga teori konvergensi cahaya tentang cahaya putih terdiri dari beragam warna cahaya yang ditemukan oleh Newton, juga telah diungkap oleh Al-Haytham abad ke-11 dan muridnya Kamal ad-Din abad ke-14. Al-Haytham dikenal juga sebagai pembuat perangkat yang disebut sebagai kamera obscura atau pinhole kamera. Kata kamera sendiri konon berasal dari kata komara yang bermaksud yang diterangi. Kamera Al-Haytham memang berbentuk bilik gelap yang diterangi berkas cahaya dari lubang di salah satu sisinya. Mengenai alat optik, ilmuwan Inggris Roger Bacon, 1292, menyederhanakan bentuk hasil kerja Al-Haytham tentang kegunaan lensa kaca untuk membantu penglihatan, dan pada waktu bersamaan kacamata dibuat dan digunakan di Cina dan Eropa. Multi keahlian Ibnu Al-Haytham. Selain kepiawaiannya dalam bidang ilmu optik, Ibnu Al-Haytham juga ahli dalam mempelajari dan meneliti bidang keilmuan lainnya, sehingga menghasilkan banyak sekali teori-teori ilmiah yang telah ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham, diantaranya 1. Bidang matematika. Al-Hasan bin Al-Haytham mahir dalam ilmu matematika dan menerapkan ilmu ini pada ilmu fisika dan astronomi. Kedua ilmu ini memiliki kolerasi yang kuat dengan matematika, dan bagi Al-Haytham, matematika menjadi sandaran dalam mempelajari dan mengembangkan fisika dan astronomi. Hal ini menjadi fakta yang membuktikan bahwa Ibnu Al-Haytham adalah salah satu pelopor ilmu serta berada di barisan terdepan bersama para ilmuwan lain yang menonjol dalam bidang fisika dan matematika secara bersamaan. Penemuan Ibnu Al-Haytham dalam bidang matematika yaitu sebagai berikut. 1. Ibnu Al-Haytham membuat tesis dalam ilmu hitung, aljabar, dan trigonometri serta dua geometri yang sama. 2. Ibnu Al-Haytham membuat kesimpulan tentang hukum yang benar mengenai luas bentuk bola, piramid, silender, potongan, dan potongan melingkar. 3. Ibnu Al-Haytham mempraktekkan ilmunya dalam bidang optik kepada ilmu aljabar. 4. Para ilmuwan Muslim, di antara Ibnu Al-Haytham menerapkan ilmu geometri pada logika dan menyebutnya logika matematika geometri. 2. Bidang astronomi. Setelah menemukan kesuksesan di bidang matematika, Ibnu Al-Haytham memiliki kelebihan lain dalam bidang astronomi. Ia telah menulis 17 buku mengenai ilmu astronomi dan dari buku-buku tersebut yang sampai kepada kita hanya terdapat 12 buku. Berikut ini merupakan beberapa kajian mengenai ilmu astronomi Ibnu Al-Haytham, di antaranya. 1. Ibnu Al-Haytham berkesimpulan bahwa bulan bukanlah benda yang memancarkan sinar, melainkan mendapatkan sinar dari matahari dan memantulkannya ke bumi. 2. Ibnu Al-Haytham membuat tabel-tabel yang akurat tentang berbagai masalah dalam ilmu astronomi.
3. Ibnu Al-Haytham mencoba menentukan ketidaktebalan lapisan atmosfer bumi dengan menggunakan hasil penelitiannya terhadap pembiasan cahaya antara lapisan-lapisan udara yang berbeda-beda, dan ukuran-ukuran cahaya yang dicatatnya ketika matahari terbit dan tenggelam. 4. Ibnu Al-Haytham menjelaskan fenomena munculnya bulan sabit. Demikian juga dengan munculnya fenomena fajar, sinar, lingkaran cahaya, pelangi, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Dan beliau menjelaskan sebab-sebab terjadinya berdasarkan penelitiannya di bidang optik. 5. Ibnu Al-Haytham mempelajari pengaruh pembiasan cahaya ketika sampai ke atmosfer bumi, sehingga ia mengetahui jarak antara dua bintang. Dia menjelaskan bahwa ukuran dan jarak yang tampak semakin kecil bagi kita pada hakikat disebabkan oleh pengaruh pembiasan. 6. Ibnu Al-Haytham menjelaskan kepada kita mengapa bulan dan matahari kadang-kadang nampak bersamaan di langit atau berdekatan, bahkan nampak semakin besar ketika berada di tengah-tengah langit. Ini sebenarnya adalah masalah yang terpisah dari penelitian pembiasan, dan penafsiran Ibnu Haytham dalam hal ini merupakan penafsiran yang dapat diterima hingga sekarang. 7. Ibnu Al-Haytham berhasil menentukan ketinggian kutub dengan akurat, dan menjelaskannya di dalam bukunya, Risalah Irtifa Al-Kutub. Seorang astronom Rida Matwar, dalam kajiannya tentang astronomi, Ibnu Haytham memberikan penjelasan bahwa penemuan Ibnu Haytham dalam hal ini sangat sulit dan memerlukan cara meneropong bintang dan menghitung yang akurat. Salah satunya adalah dengan menggunakan ketinggian kutub yang sesuai. 3. Bidang filsafat. Ibnu Al-Haytham banyak menulis tentang filsafat, logika, metafisika, dan juga permasalahan yang terkait dengan keagamaan. Dalam penulisan bidang filsafatnya, Ibnu Al-Haytham sangat bertumpu pada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi sengketa. Ia juga berkeyakinan bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh karena itu, semua klaim tentang kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang ada. Menurut Ibnu Al-Haytham, falsafat tidak dapat dipisahkan dari matematika, sains, dan ketuhanan. Harus menguasai ketiga bidang dan cabang ilmu tersebut, dan untuk menguasainya, seseorang perlu menggunakan masa mudanya dengan sepenuhnya. Dengan bertambahnya usia, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami penurunan. Dikarenakan terlalu panjang, kita lanjutkan ke part 2, membahas tentang temuannya, karyanya, dan pengaruhnya terhadap sains barat.